Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Farah Lalita. Perkenalkan, nama saya Nelly Sumiati. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencetus Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini pertama kali dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya. Sebelum Deklarasi Juanda. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordinansi Hindia Belanda 1939, di mana pada saat itu dalam aturannya, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya, dan setiap pulau hanya memiliki satu laut sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Pengaruh Deklarasi Juanda. Di masa kolonial Belanda, wilayah Indonesia hanya terbatas pada wilayah darat saja. Tetapi, pada hasil Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state atau negara maritim. Artinya, wilayah laut dan perairan antar pulau yang ada di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia dan bukan merupakan kawasan bebas negara. Peresmian Deklarasi Internasional. Pada tahun 1982, PBB mengesahkan UNCLOS atau United Convention on the Law of the Sea dan pengakuan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika, Amerika Tengah. Peresmian Deklarasi Nasional diresmikan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan di Indonesia dan diresmikan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS atau United Convention on the Law of the Sea bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Isi Deklarasi Juanda yang ditulis pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa 1. Darat dan laut Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang bulat, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Laut dan selat Indonesia yang terdapat di pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Artinya, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Perantara garis pangkal Indonesia untuk menentukan wilayah laut dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau hingga 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 garis pangkal lurus. Semua perairan yang berada di dalam garis pangkal lurus merupakan perairan Nusantara yang memiliki kedaulatan. Artinya, untuk menentukan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Ketiga, batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal lurus. Dalam deklarasi ini terkandung konsepsi negara maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Pengakuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika, Amerika Tengah. Dalam konvensi tersebut, perairan Indonesia meliputi 1. Perairan Nusantara adalah semua laut dan selat yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia mencapai 2,7 juta kilometer persegi. Kedua, laut teritorial atau wilayah. Laut wilayah ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang di atas laut serta seluruh kekayaan yang terkandung. Pembagian wilayah laut Indonesia. Awal Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Laut teritorial dan perairan Nusantara.
Kedua, UNCLOS PBB atau Kedaulatan Maritim Pantai sejauh 12 mil dari pantai luar, dan yurisdiksi ZEE sejauh 200 mil. Yang ketiga, ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk digunakan kapal asing di laut teritorial dan wilayah udara di atasnya. Ketiga, batas landas Indonesia dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 1980 yang isinya 1. Jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ketiga, pemerintah memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional.